Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Kita bakal ngelakuin sesuatu yang seru banget nih, mengubah dunia teknis dari manajemen layanan TI atau ITSM menjadi sebuah peta jalan yang praktis, gampang dipahami, dan yang pasti berorientasi penuh pada nilai bisnis. Jadi, kalau Anda pernah ngerasa pusing atau kewalahan sama lautan istilah teknis di dunia TI, tenang aja, Anda ada di tempat yang pas banget. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari membahas inti ITSM, lanjut membedah layanan TI, masuk ke standar ISO 2000, ngebahas ITIL versus ISO 2000, sampai akhirnya ngebahas jalur menuju sertifikasi. 5 poin ini bakal jadi semacam peta mental buat kita, mandu kita pelan-pelan dari konsep paling dasar sampai ke level sertifikasi resmi ISO. Kita langsung masuk ke bagian pertama nih. Inti dari ITSM bergerak melampaui kabel dan kode menuju nilai bisnis yang sesungguhnya. Di sini, kita harus benar-benar ubah mindset kita. TI di zaman sekarang tuh bukan lagi cuma ngurusin kabel, server, atau coding doang loh. TI sekarang tuh murni tentang gimana kita menciptakan nilai. Pernah kepikiran gak sih, kenapa ada layanan TI yang gagal total, sementara layanan lainnya sukses dan berkembang pesat banget? Ini pertanyaan kritis yang sering bikin pusing banyak perusahaan. Dan tebak apa jawabannya? Ironisnya, itu jarang banget karena kurang teknologi canggih. Masalahnya justru ada di manajemen yang kurang pas dan kegagalan paham apa sebenarnya arti nilai buat si pengguna. Nah, kuncinya ada di sini. Nilai itu nggak pernah berjalan satu arah. Bukan sesuatu yang cuma dilempar gitu aja dari tim TI ke user. Kayak yang ditekankan sama Clara waktu ngebedah ITIL 4, penciptaan nilai itu adalah sebuah kemitraan. Ini adalah kolaborasi aktif, dua arah yang diciptain bareng-bareng antara Anda sebagai penyedia layanan dan konsumen Anda. Visual ini pas banget buat ngegambarin siklus hidup ITIL. Coba bayangin kayak roda gigi yang terus muter. Mulai dari nyusun strategi buat paham tujuan bisnisnya, lanjut ke desain layanan, masuk ke masa transisi, terus operasi sehari-hari, dan semuanya dibungkus sama peningkatan berkelanjutan. Roda inilah yang ngasih kita best practices fondasional biar penciptaan nilai yang kita obrolin tadi benar-benar kejadian di lapangan. Mari kita lanjut ke bagian kedua, membedah layanan TI. Memahami terminologi yang tepat untuk ITSM modern. Kenapa ini penting? Karena kita harus ngelurusin dulu beberapa konsep dasar yang sering banget bikin miskomunikasi. Kalau dari bahasanya aja kita nggak sepakat, gimana kita bisa sepakat soal nilainya kan? Sering banget orang ketuker antara output dan outcome atau dampaknya. Biar gampang bayangin langganan internet rumah. Narik kabel, pasang router di ruang tamu, itu output. Instalasi teknis. Emang penting sih, tapi outcome alias dampak yang sebenarnya dicari itu apa? Ya keluarga yang bisa anteng nonton film atau kerja remote tanpa buffering sama sekali. Ingat, pelanggan itu nggak beli kabel, mereka beli pengalaman yang mulus. Konsep krusial lainnya adalah gimana sebuah layanan itu ngatur biaya dan risiko. Bayangin aplikasi ojek online. Layanan ini ngilangin biaya dan risiko kita. Kita nggak perlu beli mobil, nggak perlu pusing servis rutin, nggak pusing asuransi. Tapi layanan ini juga memberlakukan biaya dan risiko baru buat kita. Kita harus bayar ongkosnya dan ambil risiko percaya sama driver yang nggak kita kenal. Nah, keseimbangan inilah yang bikin sebuah layanan TI bisa dibilang sukses. Masuk ke bagian ketiga, standar ISO 20000. Membuktikan bahwa layanan TI Anda benar-benar memenuhi janjinya. Kalau tadi kita udah tahu apa yang bikin layanan itu bagus, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngebuktiin secara konkret kalau layanan kita emang ngasih nilai yang konsisten? Disinilah kita butuh yang namanya standarisasi. Kalau kita lihat sejarahnya di sini menarik banget. ISO 2000 ini tuh nggak ujuk-ujuk muncul semalam. Dia terus berevolusi dari format awalnya. Pelan-pelan jadi standar internasional yang paling diakui sejagat raya untuk ngaudit dan memvalidasi manajemen layanan TI kita. Terus apa untungnya repot-repot nerapin standar ini? Percaya deh, ini bukan cuma buat punya sertifikat keren pajangan di lobi kantor. Implementasi ini bawa manfaat bisnis yang nyata banget. ISO ini ngasih validasi global, mastiin proses Anda rapi dan konsisten, dan ini yang paling penting, bikin Anda punya feedback loop rutin untuk benar-benar dengerin apa komplain pelanggan Anda. Ujung-ujungnya, bikin investor tenang dan ngebangun trust yang kuat di ekosistem bisnis Anda. Oke, kita sampai di bagian 4, ITIL versus ISO 2900. Pertarungan utama, bagaimana versus apa? Ini sering banget ditanyain, kalau udah pakai ITIL ngapain harus ISO? Mari kita perjelas apa sih peran dari dua kerangka raksasa ini, biar nggak bingung lagi. Kalau dilihat dari perbandingan di tabel ini, kelihatan banget bedanya. ITIL itu sifatnya deskriptif, dia fokus ke bagaimana ngasih best practices cara eksekusinya.
Nah, kalau ISO 20000 itu preskriptif. Fokusnya ke apa? Standar ketat yang bakal diaudit dari Anda. Gampangnya gini, Anda pakai ITIL untuk rakit mesin layanan Anda, tapi Anda butuh ISO 20000 untuk dapat stempel kelulusan bahwa mesin Anda beroperasi sesuai standar kualitas yang sah. Lanjut ke bagian 5, jalur menuju sertifikasi. Dari teori menuju implementasi nyata. Yang ngerti teorinya doang kan nggak cukup ya. Mari kita bawa ini ke dunia nyata, pakai saran praktis dari Mila di presentasi ITIL Indonesia. Tentang gimana sih cara organisasi Anda bisa beneran dapat sertifikasi itu? Ini poin super krusial buat awal implementasi. Jangan maksain nelan gajah bulat-bulat. Anda wajib banget menentukan konteks organisasi dan membatasi skop atau ruang lingkupnya secara agresif. Nggak usah nafsu mau nyertifikasi seluruh departemen TI di awal. Pilih aja satu layanan spesifik dulu, misalnya sistem email atau satu aplikasi khusus, dan mulai dari situ. Jauh lebih realistis. Nah, roadmap buat sertifikasinya sendiri itu udah jelas banget. Ada 6 langkah. Anda nggak jalan buta. Mulai dari isi kuesioner dan aplikasi, terus bisa ambil pra-audit opsional buat ngecek kesiapan, masuk ke audit tahap 1 sampai ke penentuannya di audit sertifikasi tahap 2. Tapi ingat, lulus itu bukan akhir segalanya loh. Anda bakal masuk fase audit pengawasan dan resertifikasi berkelanjutan, biar standar kualitasnya nggak kendor di tahun-tahun berikutnya. Sumpah, saya suka banget sama quote yang membumi ini. Kalau Anda nunggu punya lingkungan TI yang sempurna baru mau jalanin standar, itu jebakan banget. Nggak akan pernah ada waktu yang sempurna. Waktu paling pas buat mulai nerapin best practices ini adalah detik di mana Anda mulai ngasih layanan, tepat di kondisi Anda sekarang ini. Sebagai penutup sesi bedah materi yang padat ini, coba renungin satu hal ini ya. Paham sebuah framework dan standar yang kita obrolin tadi, itu baru setengah jalan. Gimana cara eksekusinya? Itu yang jadi kunci. Pertanyaannya sekarang, gimana Anda mau pakai ilmu ini buat mulai berkolaborasi dan nyiptain nilai yang optimal barang user Anda besok pagi? Menarik buat dipikirin kan? Terima kasih banyak udah ikutan belajar bareng saya hari ini. Sampai jumpa di sesi seru kita selanjutnya.